Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dalam kegiatan pendalaman tema. Ya, tema kita di bulan ini masih sama ya, Muhammad teladanku. Betul. Nah, teman-teman, di kegiatan pendalaman tema hari ini, teman-teman akan belajar mengenal tentang mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat? Apa itu mukjizat? Kita lihat ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Di kegiatan ini, teman-teman akan belajar mengenal beberapa mukjizat Nabi Muhammad. Untuk kemudian diharapkan teman-teman akan semakin mencintai Al-Quran, rajin berlatih membaca Al-Quran melalui kegiatan Usmani, dan mau berlatih sholat. Mukjizat Nabi Muhammad. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kenabian mereka. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad diantaranya adalah Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj. Al-Quran. Kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di antara kitab-kitab Allah tersebut yang paling istimewa adalah Al-Quran. Karena semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam Al-Quran dan dilengkapi lagi sehingga menjadi satu kitab yang sempurna. Selain itu, Al-Quran juga istimewa karena Allah menjaga keaslian dari isi Al-Quran tersebut. Allah berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami pula yang memeliharanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nabi Muhammad senantiasa menjalankan aturan serta perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti perintah Al-Quran, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, karena beliau adalah suri tauladan terbaik. Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Kita lihat yuk tayangan berikut ini. Ayah, Samil, ayo duduk sini. ayah, ini acara apa? Itu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, pantas saja besok libur. Peringatan Isra Mi'raj itu apa, ayah? Isra Mi'raj itu hari besar Islam yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Pada tanggal tersebut, Nabi melakukan Isra Mi'raj. Begitu, Samil. Isra Mi'raj itu apa, ayah? Wah, Samil kalau dijelaskan harus tuntas ya. Baiklah, ayah akan jelaskan semuanya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadi pada malam 27 Rajab 620 Masehi atau 2 tahun sebelum hijrah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram melalui Tasrib atau disebut kota Madinah setelah Nabi hijrah. Madinah, Bukit Tursina, Bethlehem, dan berakhir di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit ketujuh. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Pada mulanya, Allah mewajibkan 50 kali sholat bagi umat Islam dalam sehari. Kemudian, setelah Nabi Muhammad berulang kali memohon keringanan waktu sholat bagi umat Islam, Allah pun menguranginya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi, sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jauh? Kira-kira antara Jakarta Surabaya. Isra Mi'raj dilakukan hanya dalam 1 malam. Oh, kalau itu tidak aneh, naik saja pesawat terbang. Dari Jakarta pergi ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Itu hanya menggunakan 4 jam. Samil,
Mungkin Isra Mi'raj itu lebih mudah diterima orang zaman sekarang karena dalam semalam bisa bolak-balik naik pesawat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat, ya. Pada zaman itu, orang melakukan perjalanan dengan jalan kaki dan naik unta. Oh, ayah, Nabi Muhammad kan Isra Mi'rajnya pakai pesawat buruk. Sampai sekarang pesawat itu masih ada. Sambil pernah lihat. Syamil, kamu salah. Buruknya Nabi Muhammad bukan pesawat terbang, tapi makhluk yang Allah ciptakan dengan kecepatannya seperti kilat. Sudah. Sambil kira pesawat buruk. Wah, keren ya teman-teman. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam saja. Wah, Masya Allah. Nah, sekarang giliran tugasnya teman-teman. Apa ya tugasnya? Tugas teman-teman adalah mendengarkan dan menyimak bacaan arti surat pada Al-Quran yang akan dibacakan oleh ayah bunda. Arti surat yang dibacakan ada 2. Yang pertama adalah arti dari surat Al-Isra ayat 1. Yang kedua, suratnya bebas. Ayah bunda dan ananda bisa menentukan masing-masing. Bisa tentang hewan dalam Al-Quran, tentang kisah para nabi, atau tentang peristiwa alam. Setelah itu, ananda akan menceritakan kembali tentang isi dari arti surat yang kedua yang dibacakan. Ayah bunda silakan membuat dokumentasi berupa video, lalu mengirimkannya ke Bu Guru Walas masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kegiatan pendalaman tema hari ini. Insya Allah ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.